Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin ibnu Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Yang pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah Jumat sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Karena hanya dengan modal ketakwaanlah seseorang akan menjadi sukses. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat keislaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari sebahagian kecil dari kalangan hamba-hambanya. Nikmat keislaman adalah satu-satunya nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada siapa yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Islam adalah nikmat yang terbesar. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima, tertolak, dan dia kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tak seorang pun dari kalangan umat ini yang dia mendengar aku diutus, tidak dari kalangan Yahudi, tidak dari kalangan Nasrani, yang dia mendengar aku diutus kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang hamba, khususnya kita, umat Islam, untuk selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari jutaan bahkan miliaran manusia yang hidup di atas muka bumi, hanya sebagian kecil yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya hidayah ini adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala
Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jugalah yang menahan dari siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya hidayah ini, nikmat keislaman ini, tidak berbanding lurus dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Betapa banyak orang yang cerdas, memiliki IQ yang luar biasa, tapi di antara mereka ada yang menyembah berhala. Di antara mereka ada yang menyembah makhluk. Di antara mereka bahkan ada yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, kalau kita lihat orang-orang di luar sana, ya, orang-orang barat, orang-orang Jepang yang mereka luar biasa memiliki kecerdasan-kecerdasan, mendapatkan penemuan-penemuan dari sisi dunia, tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan tentang nikmat hidayah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, "May yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima keislaman. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sulit untuk menerima keislaman. Dadanya akan sempit untuk menerima dari keislaman tersebut. Olehnya itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat ya, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ya, kadang ada orang-orang yang kita sangat menginginkan hidayah bagi dia, tapi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hatinya untuk menerima hidayah tersebut, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Kadang petua-petua, kadang nasihat-nasihat berulang kali datang kepada seseorang, tapi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hati seseorang, maka dia tidak akan mengenal, tidak akan bisa merasakan manisnya berada di atas nikmat hidayah ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iya, tinggal di Madinah. Beliau berdakwah, tapi bersamaan dengan itu orang-orang munafikin, yang boleh dikatakan orang-orang munafikin ini, mereka adalah orang yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustadznya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermakmum, yang menjadi imam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat, menyaksikan turunnya wahyu dan banyak peristiwa-peristiwa, banyak dari mukjizat-mukjizat yang dia saksikan dari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencap kaum munafikin dengan firman-Nya, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafikin berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Ya, demikian pula misalnya orang-orang Yahudi yang mereka juga bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Mereka tahu tentang kebenaran, iya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri, mereka pun tidak bisa menerima dari keislaman tersebut, karena kalau bukan Allah yang bukakan hati seseorang, dia tidak akan lapang di dalam menerima dari nikmat hidayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula contoh lain, Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memiliki orang-orang yang sangat dia sayangi, sangat dia cintai, di antaranya adalah ayahnya. Ayahnya adalah orang yang sangat beliau sayangi. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya tersebut. Demikian pula misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kekerabat-kerabat yang sangat beliau cintai, bahkan pamannya Abu Talib, ya, meninggal di atas kekafiran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat menginginkan supaya pamannya ini mendapatkan hidayah. Sampai dia mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat akan meninggal, ada dua kawannya di situ mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Maka dia pun meninggal di atas agama kekafirannya. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mau berucap la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih sampai Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Betul-betul aku akan memintakan ampunan kepadamu, ya, kepada Allah. Saya akan mintakan ampunan untuk pamanku kepada Allah selama saya tidak dilarang. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang ada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, para nabi dan rasul, mereka kadang ingin memberikan hidayah kepada kerabatnya, tapi sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam, ya, rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Beliau berdakwah, ya, mengajari umat manusia selama 950 tahun. Ya, beliau bukan hanya berdakwah malam, bukan hanya siang, tapi malam dan siang. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Tapi ternyata wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan oleh ahli tafsir, jumlahnya hanya sekitar 80 sampai 83 orang yang ikut beriman bersama dengan Nuh alaihi salam, padahal beliau berdakwah selama 950 tahun, menunjukkan hidayah itu adalah sesuatu yang mahal. Olehnya itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sebahagian kecil hamba-hambanya yang memeluk Islam, kemudian Allah memilih kita sebagai orang yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selalulah bersyukur dan terus bersyukur di atas nikmat hidayah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq, tatkala beliau lagi menggali farid bersama dengan para sahabat, iya, Nabi SAW mengingatkan para sahabat, wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, seandainya bukan hidayah dari Allah, maka kita tidak bisa seperti ini. Demi Allah, seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak bisa salat. Demi Allah, seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak bisa berpuasa. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita juga katakan seperti itu. Demi Allah, seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa berada di tempat ini. Seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa datang
untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat Jumat, maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang berada di atas nikmat keislaman ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat hidayah adalah nikmat yang banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan nikmat hidayah ini adalah nikmat yang Allah banyak mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa wajadaka dhallan fahada." Wahai Muhammad, engkau didapati sebagai orang yang tersesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami, Al-Qur'an. Padahal sebelumnya engkau Muhammad tidak tahu apa itu Alkitab. Sebelumnya engkau Muhammad tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami menjadikan cahaya, yang dengan cahaya itu kami memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Olehnya itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang selalu kita baca di dalam salat kita, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan untuk selalu berada di atas hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada hidayah, jalan yang lurus. Di antara makna ayat itu disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau memang kami tersesat, kalau memang kami tersesat dalam kehidupan dunia ini, bergeliman dengan dosa dan maksiat, maka tunjukilah kami di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kami memang sudah berada di atas jalan yang lurus ya Allah, maka berilah kami istiqomah untuk terus berada di atas jalan lurus tersebut. Ya Allah, kalau kami sudah istiqomah di atas jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, maka bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang mungkin didapatkan oleh orang lain dan kami belum mendapatkannya. Maka selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas nikmat keislaman, nikmat hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas nikmat yang besar ini, dan kelak semoga Allah mempertemukan kita di akhirat nantinya sebagai orang-orang yang dikatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah ucapan penghuni surga tatkala mereka menginjakkan awal kali kakinya masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Seandainya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan masuk ke dalam surga ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya istiqamah, berada di atas kebaikan, berada di atas ilmu. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Thumma ilamu rahimakumullah أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته بقدسه فقال جل من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بجودك
وإحسانك وإكرامك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.